poinnya hari ini aku mau belajar, mau sharing terkait masalah don't be fresh graduate. Nah, maksudnya apa sih don't be fresh graduate gitu ya? Indonesia ini udah kebanyakan fresh graduate ya. Jadi udah terlalu jenuh lah sama fresh graduate, lulusan fresh graduate gitu ya. Kebanyakan supply and demand-nya nggak pas. Kalau aku berasal dari praktisi profesional, aku nilai lulusan fresh graduate Indonesia ini kentang gitu ya. Jago enggak, jelek juga enggak gitu ya. Jadi bahkan kalau bisa dibilang di bidang IT pun kita masih kekurangan orang gitu. Kita malah diinvasi oleh tenaga resource yang berasal dari Vietnam, dari China, dari India gitu ya. Yang makan itu mengambil porsi, harusnya kita bisa menjadi raja di negeri sendiri gitu. Coba kalau kamu lihat deh, unicorn sekarang mana ada yang nggak pakai orang India, mana ada yang nggak pakai orang China, mana ada orang yang nggak pakai expat gitu ya. Karena apa? Kita Indonesia dikenalnya sebagai negara yang konsumsinya luar biasa. Negara market terbesar di Asia Tenggara. Kita memegang peranan penting di regional ini gitu ya. Bahkan salah satu yang paling berpengaruh di dunia terkait masalah ekonomi ya sebelum ada COVID ini. Cuman ya itu just sebagai market gitu ya. Kalau kita berbicara masalah produksinya kurang banget gitu. Makanya kalau dibilang kurang produksinya berarti ada yang salah nih, masalah people-nya gitu. Kalau people-nya berarti salah sama sumber daya manusianya gitu ya. Bagaimana akademik ya pihak universitas itu bisa menghasilkan, atau institusi pendidikan apapun bentuknya bisa menghasilkan lulusan yang benar bisa memenuhi kebutuhan dari tenaga kerja yang berkualitas gitu. Nah, kalau saya bilang fresh graduate ya itu tadi terlalu umum gitu. Jadi kalau kamu cuma lulus kuliah ya silahkan, itu pilihanmu. Cuman kenapa nggak kamu berpikir untuk bisa lebih dari sekedar fresh graduate gitu? Kalau kata-kata fresh graduate tuh jujur aja itu satu kata yang menurut saya zaman saya kuliah dulu gitu ya, waktu saya jadi mahasiswa di 2006 sampai 2011. Anyway, saya nggak cum laude, saya lulus lebih dari 5 tahun. Cuman itulah pilihan saya, ngebuat saya tuh agak alergi dengan nama kata-kata fresh graduate gitu ya. Karena fresh graduate tuh terkenalnya hijau, terlalu lugu, nggak bisa ngapa-ngapain, diuji sana-sini, cuman bagus di atas hitam di atas putih. Sorry, mungkin selama perjalanan slide saya bakalan banyak hal-hal yang nggak ngenakin kalau secara kalian yang mengejar kuliah hanya mengejar nilai gitu ya. Karena saya bukan orang yang mengejar nilai, makanya IPK saya cuma segitu gitu. Oke, saya co-founder dan CIO, saya bekerja di perusahaan saya sendiri, namanya Nusantara Beta Studio. Kalian bisa searching nbs.co.id. Kita hampir sebagian besar co-foundernya pure dari UIN. Ada saya Dimas Sofan 2006 dari SI dan TI, ada Sagaf TI 2009 kalau nggak salah, lalu ada Gias 2010. Kita saat ini jadi perusahaan yang lagi benar-benar scaling, yang lagi bertumbuh. Tim kita luar biasa besar sekarang. Kita lagi bangun kantor, kita lagi ekspansi ke Amerika, di Boston sama di Los Angeles, lagi ekspansi juga di Singapura. Kita targetnya tahun depan, walaupun keadaan COVID kayak gini, kita nggak bakalan, malah nggak mundur gitu, kita terus maju. Kita lagi investasi buat bangun gedung kita sendiri, headquarter kita di daerah Bintaro. Kita perusahaan yang kita bilang diri kita adalah product development company, gitu, product development expert. Kita bukan cuman sebagai software engineering company, tapi kita lebih ke product development company. Saya menjadi bagian dari 2 program besar yang dipilih yang secara selektif oleh Google, oleh prinsipal. Pertama Google Developer Expert, saya tahun 2015 bergabung dengan Google Developer Expert. Program ini memberikan banyak manfaat buat saya pribadi, recognition yang luar biasa. Bahkan kalau saya salaman sama orang itu, ketika mereka ngeliat saya tahu dari Google Developer Expert itu, mereka langsung respect sama saya, respect sama perusahaan saya gitu ya. Dan pergaulan saya nggak cuma sebatas dari Indonesia, tapi udah luar negeri. Kalau bisa dibilang jalan-jalan ke Silicon Valley itu hampir tiap tahun sebelum COVID ini ada gitu ya. Jadi saya dari 2015 harusnya sampai 2020 ini itu at least 2 kali setahun itu saya jalan-jalan ke Silicon Valley, ke kantornya Google, ke kantornya ya main-main lah sekitaran Silicon Valley dan Bay Area. Program ini sebetulnya saya ditunjuk untuk membantu developer yang di sini untuk melakukan akselerasi sehingga bisa menyesuaikan standar secara internasional dan global. Saya bantuin Google untuk bagaimana mensosialisasikan teknologinya mereka. Salah satu perks-nya adalah yaitu visit ke keliling dunia lah, salah satunya lah, dan support untuk traveling ke seluruh Indonesia. Dan teknologinya mereka, terus juga ini saya nggak digaji sama Google, ini sebagai rekognisi bahwa developer terpilih di sebuah negara yang bakalan ngebantuin Google untuk mensosialisasikan dan membantu developer lokal di sini.
Saya besar di komunitas, saya lahir di komunitas. Secara profesional, saya besar dan lahir di komunitas. Sebelum ada Google, saya juga bantuin Intel Software Innovator sampai sekarang. Ini program yang benar-benar sampai saat ini masih menempel di saya. Saya juga program ini hadir waktu itu saya direkomendasikan oleh prinsipal di Intel Indonesia untuk bantuin mereka untuk sosialisasi teknologi Intel di Android. Tapi sayang Intel sudah tidak main di Android, jadi lebih banyaknya sekarang ngebantuin bagaimana tentang quantum computing, tentang artificial intelligence dan machine learning yang bisa berjalan di platform Intel. Saya juga bantuin juga di coding.com, kalau teman-teman tahu, ya itu course online terbaik di Indonesia. Saya bantuin bikin materi di sana, saya bantuin bikin kurikulum di sana. Kurikulum saya ada di sana menjadi Android Developer Expert, Android Developer Path, belajar Android fundamental, belajar Android sederhana. Itu hampir semua course yang berkaitan tentang Android dan irisannya, termasuk juga dengan Flutter dan Dart, itu kontribusi saya dan juga hasil review dari technical reading dari saya. Hidup saya, passion saya adalah coding, teaching, traveling, sama scuba diving. Nggak lebih dari ini sih. Jadi saya enjoy dengan melakukan banyak hal di bagaimana nikmatin coding, ya. Coding itu passion saya, nggak bisa ngoding kalau nggak hari itu nggak bisa tanpa ngoding. Teaching, traveling, dan scuba diving. Oke, ini kalau mau lihat saya di Google ini tahun 2000 berapa ya? 2016, udah lama banget ini. Jadi ini 2016, ini yang kedua kalinya saya ke Silicon Valley. Jadi kalau total harusnya saya sudah ada 7 kali ke Silicon Valley ya. Tiap tahun gitu, minimal setahun 2 kali. Minimal setahun 3 sekali lah, maksimal 2 kali. Itu pure dibayarin sama Google. Ini kantornya Google di Mountain View, bukan di Singapura, bukan di India, tapi ini di headquarternya di Mountain View, heart of the Silicon Valley, di San Francisco, United States of America. Jadi kalau Google itu unik nih sekarang, ini di zaman saya masih Marshmallow gitu ya. Sekarang tuh udah ganti ya, jadi Android apa? Yang tahu Android 11 ya, saya nggak tahu logonya apa ya. Kalau di zaman dulu masih unik, masih apa namanya, maka penutup gitu ya, dessert gitu. Sekarang udah beda-beda gitu ya, udah nggak lagi dessert gitu. Dan ini saya foto bareng sama orang Indonesia yang kerja di Google. Ini semuanya sekarang masih ada di situ. Bayangkan, bisa nggak sih kita kerja di Google? Bisa. Gitu. Saya bilang selalu bisa. Ini rata-rata lulusan BINUS, ini lulusan UI, ITB gitu. Ada nggak sih lulusan UIN? Ada kok lulusan UIN yang dulu pernah jadi CTO-nya Mekari Group, CTO-nya Mitrans gitu ya. Ada gitu, Mas Rafiko, anak SI juga gitu. Saya jurusan kuliah SI, dan saya juga sekarang lagi bareng sama Mas Rafiko, nanti kapan-kapan saya kalau benar-benar mau ada acara SI gitu ya. Ini kerja di Google itu syaratnya cuma satu sih sebetulnya, kamu jago banget. Jago banget. Jadi bukan lagi kentang, tapi kamu jago banget. Saya ketemu sama Irsan. Irsan tuh yang ini ya, Irsan ya. Irsan tuh dia anak Tangerang, kuliah di NUS kalau nggak salah. Dia kuliah di BINUS terus pindah ke S2-nya lanjut ke NUS. Dia baru umur 21 tahun, emang pintar banget sih anaknya. Dia udah waktu itu umur 21 tahun, dia portofolionya udah pernah kerja di Facebook, pernah kerja di di Google, sama pernah kerja di kalau nggak salah di Netflix juga pernah kerja di situ dia. Jadi luar biasa lah. Dan kalau bisa dibilang kuncinya ya kalau kalian udah passion suatu bidang, kalian pasti bakal dapetin. Di sini nggak ditanya, kamu bisa bikin aplikasi Android, kamu bisa bikin aplikasi apa nggak? Kamu bakal diuji benar-benar secara technical kompetensi basic dari jurusan computing, algoritma dan data structure gitu. Jadi melalui tes programming gitu, competitive programming. Gitu. Ini saya ketemu sama satu dosen namanya Pak Hans. Ini dosen, ini orang Mas Nugroho, orang Bukalapak gitu ya. Ini Pak Hans itu, ini dosen ITB yang dia udah ada di sana. Saya ketemu dan dia ngajar, orang Indonesia ngajar di United States, itu keren banget sih saya bilang. Dan ya setiap tahun saya pasti datang ke acara Google I.O. ya, karena diundang, dibayarin sama Google. Kalau nggak datang nggak enak gitu ya. Ini tim saya, ini foto tahun 2018, 2 tahun yang lalu, udah ada beberapa orang yang udah cabut, tapi sebagian lagi masih ada di sini, sebagian besar anak UIN masih ada di sini. Kita selalu ada namanya outing tiap tahun. Kemarin kita ke Jogja, sebelumnya ke Bali. Pure anak-anak gratis, nggak perlu bayar, karena emang kita pengen benar-benar work-life balance ya. Jadi mereka juga happy, ada pertama kali ngerasain terbang naik pesawat gitu ya. Jadi kita coba memberikan memori yang paling baik selama berkarya di NBS. Ini NBS, tim kita sekarang 37 orang, ini datanya udah nggak gue update lagi ya, jadi udah tersebar dari mana-mana ya.
Jadi ada yang dari Manado, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Palu, ada yang dari Medan, ada yang dari mana lagi? Ada yang dari Jawa Timur gitu ya, ada yang tapi rata-rata dari Jabodetabek sih gitu. Ada yang dari Bandung sekarang gitu, dan ya kita terbuka, siapapun bisa berkali NBS asalkan lulus interview dan testingnya gitu ya. Jadi asal lulus ujiannya gitu. Dan kita juga terbuka buat PKL dan magang. Sekarang bahkan ada anak IT, tadinya 3 orang ya. Ada almarhum Wawa, Wajihan, ada Dino, ada Vicky, ya 3 orang itu lulus tes kita, dan sekarang mereka bukan magang lagi, tapi mereka itu udah jadi kayak part-timer di kita gitu. Internship plus plus lah. Mereka dapat benefit tiap bulan, mereka dapat juga cover kesehatan, mereka juga dapat apa ya, apa namanya, hal-hal yang benar-benar yang didapetin sama karyawan gitu. Cuman beda alokasi budgetnya gitu. Cuman itu pengalaman, mereka terlibat, yang paling penting adalah mereka terlibat dalam proses pengembangan produk secara profesional. Karya mereka udah banyak banget lah, bahkan mereka ngerjain nggak cuma produk karena kita ngerjain project kita nggak cuma dari Indonesia, dari luar negeri, ya mereka juga terlibat gitu. Dan dari situ mereka kalau mau mau bikin tulisan PKL atau mau bikin usaha skripsi, tinggal nunjuk aja mau project yang mana gitu ya. Dan ya mereka udah lulus sih dari kita, udah lulus secara secara tes. Dan kita juga masih terbuka lagi buat nyari 3 orang lagi di tahun depan, buat quarter tahun depan buat internship. Ini NBS, kita ngebangun dari 0 rupiah kalau teman-teman mau tahu ya. Jadi ini co-founder di awalnya, ada saya, ini ada Tovan, ada Imam. Cuman yang sekarang bertahan cuma 1, 2, 3, dan 1, 2, 3 doang gitu ya. Sisanya udah nggak tahu mana gitu ya. Udah punya jalan masing-masing gitu lah. Jadi kita nggak bangun dari 0 rupiah sampai sebesar sekarang. Kita selalu profit, terus kita scaling. Kalau bisa dibilang kita mungkin perusahaan yang saat ini dengan ada musibah COVID yang punya 2 mode secara barengan, mode survival sama mode scaling gitu ya. Jadi itu yang kita lakuin saat ini. Gitu. Dan jangan banyak perusahaan yang melakukan seperti yang kita lakukan. Kita mulai dari kos-kosan 4x4 ya, dengan kita bayar 450.000 per bulan. Jadi mulai dari kos-kosan, terus kita pindah ke garasinya orang. Habis itu ya udah kita mulai kita menghidupkan mimpi kita gitu ya. Menghidupkan mimpi kita, benar-benar kita pengen punya sebuah perusahaan NBS yang bakalan menjadi holding company, multinational company yang kita ngebangun dari nol gitu ya, dari Ciputat gitu ya, dari UIN gitu ya. Dan itu kita sudah mengarah ke sana gitu. Langkahnya udah kelihatan, kita udah punya tim yang solid, kita udah punya infrastruktur yang bagus, kita sudah punya marketing, udah punya pasar yang jelas. Kita udah berpartnership dari dalam dan luar negeri gitu. Ini skripsi saya kalau kamu tahu ya. Ini skripsi saya di 2010. Aplikasi namanya Nusantara Beta. Nah, itu kenapa nama UBS. Nusantara Beta Studio ini skripsi saya. Bayangkan dari skripsi saya ini saya bisa menghasilkan 100 juta. Saya selalu berpikiran gini, saya nggak mau menjadikan tugas akhir saya selama saya kuliah sebagai tulisan yang berdebu di perpustakaan, yang belum tentu dijadikan referensi buat orang lain. Namun saya, kuliah itu esensinya bukan mengejar nilai hitam di atas putih atau seremonial bernama wisuda. Itu cuma tanggung jawab kita sebagai orang tua. Saya dan teman-teman saya punya tanggung jawab yang lebih terhadap hidup saya dan perusahaan saya gitu. Makanya kita selalu berpikiran bagaimana kita tidak pernah menjadikan kuliah ini hanya sebagai batu loncatan, enggak. Tapi bagaimana kita bisa benar-benar kuliah ini tuh esensinya bukan nilai. Esensinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman hidup, pengalaman belajar, lalu merealisasikannya dan lebih siap menghadapi dunia kerja dan dunia profesional. Terus saya gitu. Saya mulai bagaimana kalau orang lain bikin perusahaan semua chipin. Duit dapat ini ya, dapat share saham gitu ya. Kita nggak punya uang. Bapak saya PNS, co-founder saya Tovan bapaknya kontraktor. Imam juga co-founder bapaknya duit. Dari mana? Kita bukan orang kaya. Gitu. Tapi yang kita lakukan adalah kita punya tekad. Ayo, kita bangun perusahaan. Kita investasikan 5 tahun, nanti return-nya pasti bakalan besar. Kita bangun NBS. Mulai dari mana? 0 rupiah. Mulai dari mana? Dari skripsi saya. Saya monetasin skripsi saya, menang kemana-mana, dan menang di BINU, menang kemana-mana, dapat beasiswa dari kampus. Ya. Kalau kita akumulasikan ya, itu 100 juta rupiah sampai 2011.
jumlah yang sangat besar saat itu. Tapi that's how gitu. Ini saya 2000 berapa nih ya? 2000 nggak salah. Lihat, ini saya menang di BIMS UI, saya ngalahin ITB, saya dapat hadiah 15 juta gitu ya. Terus ini zaman saya seperti anak kampung gitu ya, yang bahkan orang itu nggak pada apa ya, kalau bisa dibilang mereka underestimate sama saya gitu. Mereka, oh Win di mana ya gitu ya? Oh kuliah, oh Win Mas punya buku tabungan nggak Mas? Punya ATM nggak ya? Oh ini uangnya mau dikirim, mau ditaruh kantong kresek atau transfer ya gitu. Nah itu saat itu yang terjadi adalah saya mengalahkan rasa ketakutan saya dan rasa minder saya bisa membuktikan bahwa anak Win tuh bisa berbicara banyak gitu ya. Anak Win tuh punya kompetensi lebih gitu. Cuman kalau kata Mas Rafikul bilang gini, anak Win tuh yang bagus, jelek banget, jadi nggak ada yang nanggung gitu. Nah itu yang saya coba bilang bahwa anak Win harus bisa lebih banyak gitu, harus bisa lebih banyak dalam segi kualitas gitu. Dan saya bisa ngebuktiin bahwa kita bisa ngalahin TB kok, kita bisa ngalahin UI kok dalam kompetisi level universitas gitu. Dan itu udah saya lakukan di 2011 kalau nggak salah ini. 2011. Nah, bedanya kalau misalkan tenis challenge gitu ya, walaupun nggak genap 10 tahun ya, ini saya gitu ya, ini 2011 gitu ya, ini saya 2017 di Paris gitu ya. Jadi salah satu perksnya adalah dengan gabung di Google Developer Expert program ini adalah saya bisa keliling dunia, termasuk waktu itu saya sempat ada acara di Krakow, Polandia, lalu kita terik sampai dari Polandia kita ke Praha, Poland ke Praha ke Amsterdam ke Paris. Dan itu ya ini gitu. Dan saya udah bisa nikmatin hasilnya gitu. Walaupun ini bukan hasil yang saya harapkan. Hasil yang saya harapkan adalah saya bisa perusahaan saya bisa lebih banyak memberikan banyak manfaat buat orang lain. Gitu. Hidup saya bisa lebih berkah buat orang lain. Gitu. Dan ketika saya mau retire gitu ya, mau pensiun, saya udah selesai dengan urusan dunia. Gitu ya. Saya pengen balik. Cita-cita saya bukan entrepreneur hanya sebagai cara saya untuk bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Tujuan akhir saya adalah saya menjadi dosen dan bertani atau berkebun di pedesaan. Nih yang saya bilang, beragam macam penghargaan, menang lomba, anak Win semua yang ngerjain. Gitu. Saya sama co-founder saya sama co-founder saya Tovan. Dia ketemu sama Pak Rektor waktu itu, Kemarin Hidayat gitu ya. Kita menang satu sama, ya, hampir setiap lomba kita menangin lah gitu. Cemplungin satu menang, cuma satu menang gitu ya. Sampai akhirnya kita nggak udah baik banget gitu kan. Akhirnya kekumpul kalau kita valuasikan kita dapat 100 juta. Gitu. Dan sekarang saya sama co-founder saya ini yang kita restrukturisasi ya. Ini ada saya, ada Gias ini anak TI 2010 ya, Sagaf PI, ini Mas TI, Tovan, saya sama Tovan, satu kelas, satu kosan, DSI. Sekarang kita udah punya satu NBS, dua kode PT Kode Aplikasi Indonesia, yang ketiga Dash Loyalty itu mungkin kalau gini, apa sih produknya Dash? Kalau kamu pernah makan di Genki Sushi dan kamu pernah pesan itu di tabletnya, itu anak perusahaan saya ngembangin. Dan itu muncul tuh keretanya, pesanannya, itu anak perusahaan saya ngembangin. Kalau kamu mau ke Kelapa Gading, kamu download aplikasinya, Sumarekon App, itu anak perusahaan saya ngembangin. Lalu saya juga punya perusahaan yang fokus di di government business. Lalu saat ini saya udah punya entitas di Los Angeles sama di Boston. Kita joint venture sama dua entitas yang ada di sana, dan sekarang lagi tahap buat bikin LTD yang ada di Singapura. Udah banyak yang kita coba untuk ngelakuin. Oke, itu perusahaan saya. Passion saya adalah merubah bagaimana passion saya di coding itu nggak cuma nulis coding, tapi bisa menjadi bisnis. Bisnis yang bisa menghasilkan keberkahan buat orang lain. Nah, itu saya dan perusahaan saya. Sekarang saya mau nanya ke kalian. Ada yang salah jurusan di sini? Ada yang merasa salah jurusan? Apa sih gue masuk di SI? Saya juga salah jurusan sebetulnya. Saya nggak pernah memposisikan hidup saya di 2006 saat itu gagal masuk PTN UI. Saya nggak bisa masuk jurusan kimia MIPA UI. Saya nggak bisa masuk teknik petrokimia UI. Saya malah masuknya jurusan SI UI. Kesasar iya. Saya nggak tahu. Itu saya bilang gini, what the fuck? SI itu apa sih gitu ya? Sistem informasi itu apa sih gitu kan? Saya nggak tahu. Saya saat itu taunya cuma teknologi informasi, teknik informatika gitu. Saya nggak tahu. Ini apa sih sistem informasi gitu. Cuman gara-gara kesalahan pihak akademik yang mengganti pilihan saya yang tiba-tiba yang harusnya saya masuk kimia MIPA tiba-tiba jadi SIUI gitu ya. SIUIN gitu ya. Saya nggak tahu SI itu apa. Semester 1 saya sangat-sangat bodoh ya. Saya nggak bisa bedain mana prosesor, mana hard disk. Itu bodoh banget, goblok banget kan gitu kan. Dan cuman karena emang mungkin saya dididik ya, saya merasa saat itu, aduh gue salah jurusan kayaknya. Kok apa sih ini belajar agama gitu? Gue 5 tahun di pesantren gitu. Kok gue ngulang lagi belajar agama sih, belajar ini lagi bahasa Indonesia gitu kan?
apa sih nih jurusan, yang itu mata kuliah programming-nya cuma mata kuliah SI-nya cuma pemrograman dasar gitu ya, algoritma, terus apa lagi ya. Dan beberapa, tapi dominannya mata pelajaran mata kuliah umum gitu ya. Saya merasa apa sih nih gitu. Cuman setelah saya tahu, oh sistem informasi itu ini loh gitu ya. Oh kita diprospekkan untuk menjadi seorang arsitek sebetulnya. Arsitek dari engineering yang bakalan kita lakukan dalam mengembangkan produk digital. Nah, pertanyaan saya, sekali lagi, ada yang salah jurusan? Ngomong aja salah jurusan, gue salah jurusan bang, masuk SI bang, gue nggak ngerti, masuk apa tuh SI gitu ya. Ada yang salah jurusan? Berarti kalau nggak ada yang salah jurusan, berarti gue anggap kalian udah komit nih sama SI ini ya. Udah komit sama jurusan kalian ya. Selamat lah. Di chat ada yang bilang, Bang. Ada ya? Gue nggak ngeliat chat yang masalah ya. Oke. Ini datanya di 2014 dan masih valid sampai sekarang. Banyak lulusan S1 itu ujung-ujungnya pengangguran. Ya, gue nggak bisa bilang, ya pengangguran tuh bukan berarti nggak ada kerjaan ya. Mungkin pengangguran dan mereka nggak punya pekerjaan tetap, karena definisi pengangguran tuh luas. Gitu. Ada juga bilang pengangguran ya, tapi gue kerja freelance gitu kan, di rumah gitu kan. Tapi kan menurut orang tua, pasti kan bilang, apaan sih lu kerja freelance? Dianggapnya pengangguran kan kalau nggak ada kerjaan yang rutinitas gitu. Padahal zaman baru. Tapi faktanya seperti ini gitu ya. Banyak lulusan S1 tuh ujung-ujungnya di pengangguran karena kalah kompetisi dengan mahasiswa lain gitu ya, alumni lain. Apalagi di IT, IS, dan di bidang computing ini, semua orang bisa belajar. Sekarang udah banyak kursnya. Orang mau dari kimia, mau dari tukang Gojek, dari Gojek ya, tadinya ojol lah atau apapun, dia bisa belajar IT, dia mau spending waktu, mau belajar bisa gitu ya, tanpa mereka harus kuliah. Cuman yang membedakan kamu dengan lulusan yang instan menurut saya di bidang IT adalah kamu mendapatkan prinsip dasar dalam sebuah pengembangan sebuah produk. Ya. Karena kamu ketika diajarin, endingnya kamu adalah kamu memahami bagaimana mengembangkan sebuah produk, bagaimana kamu menganalisa sesuatu. Yang itu, prinsip itu nggak didapatkan oleh teman-teman yang mungkin lewat jalurnya kursus gitu ya. Yang sekarang udah banyak banget gitu. Esensinya nggak dapat di situ. Itu perbedaannya saya lihat. Kalau saya bilang sama anak SMK, kamu bikin web, jadi bikin web, cepet mereka. Tapi kalau anak S1 saya suruh bikin web yang sama, lambat anak S1. Kadang-kadang juga nggak bisa ngoding anak S1. Melamar nih, SMK sama anak S1, saya kasih challenge yang sama, anak SMK cepet, anak S1 lambat. Tapi kalau saya secara teori, anak S1 dapat, anak SMK yang dapat. Cuman, masalahnya adalah di dunia kerja, talk less do more. Lu boleh paham, tapi kalau nggak bisa ngelakuin apa-apa, nonsense. Gitu. Saya mau jadi analis nih, sistem analis. Kamu nggak pernah ngoding, nonsense. Kan biasanya gitu ya, jeroannya kalau orang di kuliahan gitu kan. Kan zaman dulu juga kayak gitu tuh. Wah, gue jadi analis, ngapain gue harus ngoding? Bullshit. Omong kosong. Lu mau jadi sistem analis, lu mau jadi product manager, lu mau jadi sistem arsitek, lu nggak bisa ngoding. Goblok. Salah itu. Kalau lu mau bener-bener jadi analis, lu mau jadi product manager, lu mau jadi bisnis analis, kalau lu nggak punya kemampuan ngoding, nanti produk lu hancur. Karena lu nggak bisa memetakan bagaimana kebutuhan bisnis direlasikan dengan kemampuan teknis nantinya. Nah, berarti total 757,56 juta lulusan ini data tahun 2015 loh. Hati-hati loh. Berarti kalian ketika zaman seperti ini aja, pilihannya adalah kalian mau bertahan hidup atau kalian yang tergilas nantinya. Masalahnya di mana sih gitu ya? Nah, ini yang saya analisa dari mahasiswa di Indonesia. Saya udah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya ketemu mahasiswa, saya ngobrol sama mereka, karena saya bisa komunikasi, saya ketemu rata-rata saya ketika saya ngisi event tuh pasti rata-rata mahasiswa gitu ya. Pertama adalah minimnya hard skill sama soft skill yang dimiliki. Saya mulai dari soft skill deh. Manfaat kamu gabung sama PMI Kompas, manfaat kamu bisa bergabung dalam sebuah organisasi adalah meningkatkan sosial kamu. Kamu bagaimana berorganisasi, berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi, membangun network. Kamu nggak bakalan ngerasain sekarang. Iya. Namun kamu nanti ketika kamu sudah lulus, teman-teman kamu yang menjadi jaringan kamu semenjak kamu kuliah, teman-teman sahabat kamu itulah yang bakalan menjadi sumber rezeki kalian. Nabi pernah bilang kan, kita punya banyak teman, banyak rezeki. Nggak salah.
NBS dari awal sampai sekarang, dari awal sampai tahun kemarin nggak punya sales, tapi bisa survive dengan 38 karyawan sekarang. 38 karyawan, 3 anak perusahaan, 3 anak perusahaan di Indonesia. Sekarang kita lagi scaling, bikin 3 di luar negeri. Nggak ada sales loh. Yang kita lakukan apa? Itu kemampuan dari personal, kemampuan bagaimana mendeliver sesuatu yang baik. Marketing yang baik adalah kepercayaan. Omongan orang lain, mulut ke mulut. Nah, itu soft skill tuh. Kemampuan kalian berpendapat, kalian menyampaikan pikiran kalian. Nah, itu soft skill. Itu pentingnya kenapa harus ikutan organisasi itu. Kamu sudah terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Kamu bukan lagi sosok introvert yang di pojokan, belajar, nggak punya teman, ya, antisosial gitu. Menurut saya jangan. Lalu hard skill, nah ini penting. Punya soft skill tapi nggak punya hard skill. Saya punya hard skill tapi not soft skill. Nonsense juga. Hard skill ini penting gitu ya. Nah, hard skill itu cuma kamu yang menentukan. Jangan sampai hidup kamu itu disetir sama orang lain. Hidup pada, kalau Steve Jobs bilang adalah hidup pada dogma lama gitu ya. Dogma yang sudah di-set up sama orang lain sebelum kita lahir gitu bahkan. Ya kalau kamu bisa hidup dengan passion-mu, kenapa enggak? Teman saya, adik kelas saya namanya Jamal Mashkur Aziz gitu ya, anak Queen. Dia hidup dengan passion-nya seperti saya gitu. Sekarang jadi, kalau bisa dibilang, salah satu, dia, kalau bisa bukan pelukis ya, ilustrator terbaik di Indonesia. Karena hidup dengan passion-nya. Dia emang mungkin nggak bagus secara IT, nggak mungkin bagus secara programming, tapi dia menemukan jiwanya, menemukan passion-nya. Saya nggak harus memaksakan kalian harus masuk ke jurusan IT, tapi di sini peluangnya sangat besar. Tapi balik lagi, hiduplah sesuai dengan apa yang kalian cintai. Once ketika kalian sudah dapat, kalian nggak bakalan merasa lelah. Apakah saya boring? Saya udah umur 32 tahun, tapi saya masih ngoding. Saya nggak pernah boring, karena itu udah jadi bagian hidup saya gitu. Dan saya sudah bisa merasakan manfaat banyak. Soalnya saya nggak ngoding, saya nggak kenal sama Google, saya nggak pernah keluar Indonesia, saya nggak pernah ketemu teman saya di Malaysia, saya nggak punya jaringan di Eropa, saya nggak punya jaringan di United States. Bahasa Inggris saya berantakan gitu ya. Saya bakal ujung-ujungnya kelindes sama orang lain. Terus yang kedua, kurangnya keberanian untuk berwirausaha. Nah, ketika kalian mau berwirausaha dari awal gitu ya kecil-kecilan lah, bisnis kecil-kecilan. Itu pasti bakal dampaknya banyak banget. Kalian akan punya keberanian secara nggak langsung. Saya dulu wirausaha bantuin kakak kelas lulus. Saya jadi joki skripsi. Walaupun tujuan saya bukan duit ya. Tapi di situ saya bener-bener ngedapetin, oh gue udah berani. Oh skill gue sampai sini. Oh berarti gue udah teruji nih sampai sini nih. Oh kakak kelas gue lulus gara-gara gue gitu. Zaman dulu itu. Terus minimnya ketersediaan lapangan kerja. Ya. Kalau udah lapangan kerjanya ini berkaitan sama poin di atas. Udah minim tapi lu nggak mau usaha gitu ya. Wah udah susah. Karena pada akhirnya semua orang itu ingin jadi pengusaha, suka nggak suka. Bokap gua bentar lagi pensiun, dia sudah punya planning, dia mau bangun usaha. Bangun usaha apa? Dari namanya kontrakan, kos-kosan, warung bakso, itu bokap gua. Pada akhirnya orang tuh pasti bakal jadi pengusaha, apalagi zaman sekarang. Nah ini, pertumbuhan ekonomi yang lambat, iya sekarang, bahkan kita mau depresi. Sebelumnya enggak. Nggak punya skill ataupun kemantrapan, itu. Kamu bener-bener harus ketika lulus, ya ada sesuatu yang kamu jual. Jangan dikenal sebagai, oh, Anto, mahasiswa UIN, oh, Sidik anak UIN, udah selesai enggak, gitu. Kamu harus bener-bener bisa bener-bener ada hal yang ngebuat orang lain tuh kamu ingat sama kamu. Oh, kalau gua ada project Android, gua ngontak Sidik. Saat itu. Gue selalu ngebawa diri gue ketika ketemu sama orang, ketika gue berkomunitas gitu, gue selalu bilang, oke, gue Sidik, gue punya kartu nama, gue Android developer, gue punya perusahaan yang BS. Gue jaga hubungan baik, orang datang sendiri, bos. Terus kebanyakan lulusan dari jurusan humaniora dibandingkan engineering-nya itu di Indonesia. Stupid graduates. Sorry nih, kata-kata kasar gitu ya. Lu lulus, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain, bos. Ngapa? Kuliah lu ngapain? Ya, belum tentu PNS mau nerima lu gitu. Lu lulus CPNS gitu ya, pilihan lu harus punya sesuatu yang benar-benar jadi investasi lu. Kenapa gue bilang kuliah itu paling enak karena lu nggak mikirin kerja, lu nggak mikirin keluarga, lu dapat duit, suruh belajar, ya, lu ngebangun investasi, lu dikasih kepercayaan sama orang tua. Tapi di ujung malah kebanyakan dari kita lebih leha-leha gitu. Coba kalau lu
mindset-nya adalah kuliah itu investasi. Gue investasi 4 tahun gue kuliah, gue ambil pengalaman, gue bagi waktu gue, 5 tahun lah, 1 tahun gue magang di luar, gue keluar, gue lulus, gue bisa jadi seseorang yang benar-benar bisa fulfill kebutuhan dari industri. Gue udah nggak pusing, gue udah tahu, gue mau masuk industri IT. Gue mau masuk industri IT waktu kalau gue ya, industri IT ini luas. Gue merasa salah jurusan, gue analisa, oke, nggak ada satupun kenapa gue harus bertahan di SI. Nggak ada satupun bidang di dunia ini yang nggak ngebutuhin IT. Ketika gue lihat industrinya luas banget, gue mau masuk mana nih ya? Gue cari, gue tuh paling nyaman di mana. Gue udah ikutan Cisco, pernah networking, gagal. Gue nggak bisa main Photoshop sampai sekarang. Iya, gue nggak bisa. Gue salah jurusan WebGIS. Iya, salah. Gue masuk apa lagi? Gue masuk apa namanya? Yang berkaitan tentang infrastruktur. Salah. Nggak masuk. Cuman gue masuknya cuma di programming. Gue jadi ASO semester 4, gue nguasain 27 bahasa pemrograman saat itu. Dan lu harus punya faktor wow yang orang tuh ngelihat. Nih gue kasih satu cerita. Ada waktu itu 2017 datang mahasiswa ke gue. Namanya Kalista Merina, anak IT. Terus searching tuh namanya Kalista Merina. Dia datang ke gue, bilang, Kak saya mau riset di NBS. Ya, kamu bisa riset apa? Kamu bisa apa? Gue langsung to the point. Saya bisa, ini Kak, ini. Saya nanya sama kamu, kamu bisa ngoding? Nggak bisa Kak. Yakin kamu nggak bisa? Mau belajar nggak? Mau Kak. Sekarang saya kasih tahu, kalau kamu mau riset di sini, risetnya nggak bisa abal-abal ya. Saya nggak mau kasih ece-ece riset saya. Saya malu-maluin saya, malu-maluin NBS. Saya mau nantangin kamu. Kalau kamu mau, kamu datang lagi minggu depan. Kasih kayak gitu kan. Datang lagi dia. Ya Kak, judulnya apa Kak? Oke, kamu sekarang coba kamu pelajari namanya test driven development dalam pengaruh positif test driven development pada pengembangan aplikasi pada pengembangan produk digital dengan realisasinya menggunakan continuous integration dan continuous delivery. Ada yang paham di sini? Saya kasih gitu tuh. Kalau dia pusing kan tuh, apa tuh test driven development, continuous integration, continuous delivery, product development. Cari. Balik lagi saya minggu depan. Jadi ambil Kak? Jadi Kak? Oke, saya ngerti Kak. Berarti ini termasuk bagaimana quality assurance dalam sebuah software. Iya, karena bidang itu yang jarang orang masukin di IT. Orang jarang ada yang mau jadi quality assurance engineer. Yang padahal itu sama pentingnya dalam memastikan bahwa produk ini valid, produk ini bagus. Gitu. Akhirnya dia ikutin arahan saya, riset di tempat saya, ngebantuin dari bikin unit testing, bikin instrumen testing, ujung terus saya rekomendasikan ke Kudo waktu itu buat buat magang di sana 2 bulan, selesai. Hasilnya apa? Dia lulus dengan cum laude walaupun nggak tepat waktu dan dia diterima di Traveloka. Sampai sekarang dia masih ada di sana. Investasi nggak? Investasi. Dia berjuang setahun. Pelajarin sesuatu yang bukan bener-bener nggak ada kepikiran dalam dia selama kuliah. Tapi saya bantuin arahin ke sana. Karena apa? Berani. Coba kalau mentalnya tempe, nggak berani, nggak datang lagi ke saya. Ada faktor wow-nya. Ketika dia di interview sama interviewer di Traveloka, dia bilang, kalau Bapak terima saya sudah punya alasannya, saya sudah punya risetnya. Ini riset saya. Ini alasan saya kenapa saya layak diterima di Traveloka. Dia bilang kayak gitu. Nah, ini yang saya benar-benar mikir, orang kok capek-capek bikin skripsi, tugas akhir, pontang-panting, bayar orang, gitu ya. Waktu zaman saya gitu, saya nggak tahu kalau sekarang. Gitu ya. Membohongi diri mereka sendiri, mendapatkan nilai yang bagus, padahal mereka nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Menyontek, gitu ya. Nyontek sih boleh sih, tapi kalau misalkan lu nyontek pada mata kuliah yang benar-benar menjadi esensi dari mata kuliah, jurusan lu, salah sih. Lebih baik sama sekali jangan mencontek, karena lo ngebohongin diri lo sendiri. Gue pernah nyontek nggak sih? Iya, gue pernah nyontek kok. Tapi zaman gue pribadi, gue nggak pernah mau nyontek di mata kuliah yang gue bener-bener fokusin. Yang gue investasi banyak di situ. Karena berarti sama juga gue ngebohongin diri gue sendiri. Karena ini day, ketika lo bikin skripsi lo, itu semua akumulatif dari apa yang lo pelajari selama semester 1 sampai semester 7, semester 8 gitu ya. Tergantung lo mau skripsi kapan. Itu tuh akan ada hasilnya. Kelihatan lo bagaimana lo nyusun bab per babnya. Bagaimana lo bisa menyelesaikan permasalahan. Bukan mencari permasalahan.
atau bikin masalah. Pilihannya nanti ketika lu udah selesai tuh pilihannya kita yang tergilas atau kita yang menggilas. Oke. Nah ini, kalau lu cuma bisa menjadikan itu sebagai tumpukan kertas yang berdebu di perpustakaan, ya itu pilihan lu. Kalau gue sih enggak saat itu ya. Nah, gue ingat satu dosen. Masih ada nggak namanya Pak Zulfiandri? Masih ada nggak dosen Pak Zulfiandri di UIN? Masih Masih ada Bang. nggak? Masih ya? Tahu nggak? Ini kata-kata bukan dari gue loh. Ini kata-kata dari dia. Ingat banget gue semester 4, gue menurut gue itu doktrin sih. Dia bilang gini, kalau bisa dapat poin, kalau bisa dapat koin, kenapa nggak cuman kalau bisa dapat koin, kenapa hanya poin? Dia itu bukan dibilang bukan materi. Koinnya tuh bukan materi. Koin itu lebih dari sekedar materi. Itu kata-kata itu yang selalu gue ingat dari terakhir kali gue ketemu sama dia. Di semester 4. Jadi lu ngajar rekayasa perangkat lunak. Terus selalu bilang, kalau bisa dapat koin, kenapa cuma poin? Maksudnya, kalau lu bisa dapat lebih dari sekedar nilai, kenapa lu nggak ngelakuin? Ya Pak, saat itu gue mulai. Berani gue. Nah ini, kalau lu berbicara masalah startup, ya diri lu tuh startup sendiri gitu. Ya pada akhirnya lu harus punya sesuatu yang menjual, bos. Kalau lu cuman memanfaatkan waktu kuliah untuk sesuatu yang nggak berguna, menurut gue gitu ya, dan lu nggak bisa bagi waktu lu atau manage waktu lu dengan baik, in the end of the day, gue nggak tahu. Mungkin yang pandai di kuliah belum tentu pandai di kehidupan. Belum tentu yang jago di kuliah karirnya bagus. Karena ketika lo udah masuk dunia profesional, orang yang paling bodoh pun dalam kelas tuh, ketika dia mau belajar, dia bisa lebih dari lo. Kenapa? Ketika lo hanya mengejar nilai, berarti lo hanya mengejar kuantitas. Sedangkan banyak orang lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan pada akhirnya di industri lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Apakah gue selalu penghargaan karyawan gue, interview gue sering nanya, kalau berapa? Gue cuma nanya aja, IPK-nya berapa sih? 3,5. Kenapa? Ketika gue nanya 3,5, oh anaknya rajin. Tapi ketika gue bilang 3,5, karena lain 2,7, tapi dia lebih bagus secara teknis, ininya lemah secara teknis, gue ngambil yang IPK 2,7 lah. Selesai. Kenapa? Gue butuh sesuatu yang benar-benar praktikal. Dan itu berlaku buat semua perusahaan. Hampir semua perusahaan tuh nggak nilai. Mereka cuma memandang IPK itu sebagai filtering awal. Tapi ketika IPK-nya kalah dengan portofolio, IPK-nya dibuang. Karena apa? Perusahaan lebih mementingkan pada namanya kualitas diri. Karena apa? Apalah artinya IPK kalau itu hasilnya ada hasil mencontek, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tuh, lowongan kerja banyak loh, bos. Ini 2016, masih counting sampai sekarang. Tapi mungkin kalau di zaman COVID udah jarang lagi ya yang buka lowongan kerja ya. Kecuali NBS saat ini, NBS masih nyari iOS developer, masih nyari project manager, masih nyari designer, ya banyak tuh. Ini slide lama sih sebetulnya. Ya. Ini zaman itu sebetulnya kesempatannya banyak, cuman fulfillment-nya sedikit. Bahkan sampai benar tulisan waktu itu di salah satu komunitas gue bilang, susah banget ya nyari developer berkualitas di Indonesia. Karena kalau udah dapat berkualitas pasti maunya kerja di luar negeri gitu ya, karir di luar negeri gitu. Dan ini susah banget kita nyari nih developer lokal gitu ya. Gue sampai harus nyari ke Manado. Ada 2 anak Manado gue tarik ke Jakarta, nggak bisa ngapa-ngapain awalnya. Yang satu bisa ngoding, yang satu nggak bisa ngoding. Tapi lo tahu, yang nggak bisa ngoding sekarang jadi senior project manager di kantor gue. Manage project sendiri dia, anak Manado. Yang satu udah jadi senior engineer, luar biasa tuh, anak Samratulangi. Ya. Apalagi Jokowi, kita 2 periode dia bilang, kita targetin saat itu. Jadi macan Asianya di digital. Ya. Bahkan sampai minta Google buat bantuin gitu. Makanya pernah ada program IAKA, ada program Android kejar, ada program sekarang. Akselerasi sebetulnya. Nah pertanyaannya adalah ketika kalian nanti lulus semester 5, semester 6, gitu ya. Nah, coba kalian bayangkan semester 8, kalian sudah jadi zaman saya sudah bisa memposisikan diri saya, itu adalah mimpi saya, apa yang saya lakukan di hari ini. Ingin bangun perusahaan besar, Pak. Nah, saya mulai dari baby step, langkah kecil. Saya udah, waktu itu gue
udah pernah punya pikiran sana gitu. Pilihan gue adalah gue akan jadi entrepreneur. Dan itu gue, ya kalau lu pernah percaya apa namanya bukunya Lon the Brain ya, yang The Secret dibilang, ketika lu udah believe in sama sesuatu dan alam sadar lu sampai percaya gitu, sampai alam sadar lu, itu tuh kayak semesta ngasih arahan lu gitu. Kayak Allah tuh kayak bener-bener ngasih apa ya, ngasih jalan gitu ya. Lu mau kesini nih, oh lu tampar dulu gitu ya, kasih kesini nih, kesini gitu ya, dengan beragam macam proses gitu sampai sekarang. Dan itu gue jamin berlaku buat semua orang gitu. Nah, cuman bedanya adalah ketika lu mau lulus dengan lu nggak punya pengalaman, lu akan hijau banget, lu akan polos banget, lu sama sekali nggak bakal diperhitungkan, bos. Beda sama sebagian mahasiswa yang mungkin saat itu seperti gue sebagai co-founder gue gitu, yang sebelum kita lulus kita udah gila-gilaan, intern di mana-mana, magang di mana-mana, ngerjain proyek sampingan di mana-mana. Yang kita tuh tujuannya adalah kita memperkaya CV kita. Bukan lagi CV kita, kurikulum vitae kita cuma isinya pernah mengerjakan skripsi, PKL. What the fuck? Apa yang mau banggain? Skripsi lu. Belum tentu yang ngerjain lu. Belum tentu semuanya yang ngerjain lu. Bisa juga lu bayar orang gitu. Apa yang lu mau percayai? Gue pengen bener-bener dapat waktu itu adalah gue pernah ngerjain ini, ikut kerja sampingan sama dosen, gue ngerjain aplikasi ini, freelance di sini udah gue lakuin. Sampai bener-bener jadi developer Android tuh dari 2010. Dan orang kenalnya gue sidik sebagai senior Android developer, sebagai Google Developer Expert. Gitu. Itu gue ngebangun reputasi di zaman kuliah. Nah ini, pertanyaannya tadi, apakah lu siap ketika lu udah lulus nanti? Modal lu apa sekarang? Kalau belum punya modal sama sekali, modal. Jalan, belajar. Nono, Wawa, dan Nono, almarhum Wawa, dan Vicky yang sekarang, itu semester 7 loh sekarang. Semester 6 atau semester 7 ya mereka ya? Gue lupa deh. Pokoknya mereka ikut kita dari semester 5. Bayangkan tuh. Udah setahun tuh mereka tuh ikut kita. Tapi pengalaman mereka boleh di-compare. Nggak ada sangkatannya mungkin yang bisa pengalamannya seperti Nono sama Wawa Vicky. Anak TI, UIN. Ya, mungkin orang yang kenal ya Nono Vicky. Nggak ada mungkin pengalamannya. Mereka udah levelnya udah profesional, ngerjain dengan segala sesuatunya secara profesional di NBS. Dan itu bisa gue bilang nanti ketika mereka lulus kampus, kalau mereka nggak lanjutin karir di NBS, mereka lanjutin karir luar negeri pun gampang. Harusnya. Karena apa? Modalnya udah ada, pengalamannya udah ada, skillnya udah ada. Tinggal hitam di atas putihnya aja. Karena kita butuhin tuh modal seperti itu. Kita nggak butuhin lagi fresh graduate yang cuma besar secara kuantitas. Bukannya saya nggak respect sama masalah hitam di atas putih. Saya nggak, sampai sekarang ya, bukannya saya nggak respect. Saya ngambil ijazah saya karena ada kebutuhan pekerjaan. Sampai saya transkrip nilai aja saya masih di nggak tahu di mana, di UIN. Karena saya nggak ngambil itu. Bukan saya nggak underestimate pendidikan saya, karena saya nggak butuh. Karena dengan kualitas diri saya, kredibilitas saya, reputasi saya, perusahaan saya bekerja di perusahaan saya sendiri, mau ngapain? Saya selama ngelamar pekerjaan dulu sebelum saya bangun perusahaan saya, waktu saya masih belajar sama orang lain, saya nggak pernah ditanya ijazah. Yang tanya, lu bisa apa? Gue bisa gaji lu berapa di sini? Gitu. Ini experience fresh graduate yang kalian tuh pelajarin di kampus. Yang kalian sadar aja sekarang. Ya, coba deh. Seberapa bagus sih gue secara kompetensi? Gue bisa di mana ya? Gue jago apa? Apa sih yang gue suka? Gue bisa nggak sih berkomunikasi dengan baik? Terus gue punya network nggak sih? Lu dikasih sama Allah itu kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, kemampuan berjalan. Ya, gue hidup ngebangun NBS itu cuma kemampuan otak, bacot, sama skill. Hidup, perusahaan gue scaling, jalan dengan segala macam problematikanya, tamparan sana sini, kerasnya hidup ya. Jadi NBS scaling sekarang. Coba kalau gue nggak memilih jalan ini, mungkin gue nggak bisa ngobrol sama kalian sekarang. Karena gue punya Allah ngasih berkah ke gue dengan mungkin isi kepala yang bener-bener friendly dalam belajar.
friendly dalam benar-benar berkomunikasi dengan orang lain. Enak dalam bagaimana gue ngebangun jaringan. Komunitas sana-sini gue datengin. Gue ketemu banyak orang, salaman. Gue magang pertama kali juga, internship yang paling ngerubah hidup gue pun juga pertama kali dari komunitas. Dan itu change a lot gitu. Kalau lu nggak punya keberanian kesini, kalau lu nggak punya cara lu berorganisasi sekarang, ya ketika lu ikut ke Kompas, susah nanti ke depannya. Biasanya kalau lu bekerja, lu nggak punya pemahaman organisasi, nanti lu di dalam perusahaan, lu disikut, ditendang, ujungnya lu singkir lu. Jangan salah, emang lu kerja di daerah Sarina, daerah Sudirman itu enak. Politik perusahaannya kejam, bos. Mau jadi PNS, banyak apalagi lebih kejam. Banyak, makanya jangan terlalu polos ketika lulus. Itu pesan gue. Ya. Nah ini, lu kuliah tujuannya apa sih? Apa sih yang bisa menjadi esensi lu ketika lu lulus kuliah? Gitu. Ini problem solving. Lu diajarin padahal. Esensi lu belajar algoritma dasar, lu bikin namanya tuh menggambar bebas flowchart itu bukan untuk menyelesaikan soal, itu menyelesaikan masalah. Melatih bagaimana berpikir struktur. Ya, karena yang membedakan kita sama jurusan lain adalah kita bisa berpikir secara terstruktur, sistematis. Kita bisa mengukur sesuatu. Kita bisa mengidentifikasi masalah. Kenapa emang lu suruh bikin skripsi itu, lu mengidentifikasi masalah ini, alasan kenapa ada masalah ini, ada datanya. Data ini ada urgensinya. Lu bisa mendefinisikan masalahnya. Sebetulnya masalah-masalah ini tuh masalah core-nya tuh ini root cause-nya. Habis itu lu bikin beberapa opsinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lu bikin rencananya dari model solusinya. Terus habis itu lu eksekusi, lu lihat hasilnya, lu ukur. Ini butuh apa? Butuh analytical thinking. Lu butuh detail oriented sama visualisasi yang bagus. Yaitu ketika lu bener-bener jadi, kan lu anak SI gitu ya. Sampai anak SI nggak bisa bikin namanya sequence diagram di dunia kerja, nggak bisa bikin namanya flowchart yang bagus, nggak bikin business workflow yang bagus, nggak bisa menganalisis sesuatu, anak SI apaan kalau misalkan sampai kayak gitu nggak bisa. Karena itu kepake. Diagram yang kalian pakai itu namanya UML lah, DFD, itu kepake, bos, ketika lo ngomongin produk digital, bos. Jangan salah. Itu bukan cuma menggambar bebas. Walaupun gue yakin nanti ketika lo skripsi atau PKL, antara rancangan lo sama produk lo berbeda. Nggak masalah, namanya juga proses belajar. Yang salah adalah lo nggak pernah mencoba itu. Bahkan bergantung sama orang lain untuk buatin itu. Ini mindset-nya. IPK bukan segalanya. Ini mindset gue ya, yang gue coba tanamkan ke sini, yang gue kasih tahu kalian. Kalau kalian cuma mengejar IPK, kalian ngejar cuma kuantitas. Kalian melupakan kualitas. Yang bagus adalah kalian bisa merepresentasikan kuantitas itu dengan kualitas kalian, tapi jarang ada yang bisa. IPK 4,10 atau 5,6 gitu ya, misalkan, atau 9 gitu ya. Tapi kemampuannya 9 juga. IPK-nya tuh. Ya. Itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya kalau di tempat gue dan beberapa perusahaan itu tuh menilai IPK itu hanya sebagai, orang ini pernah belajar, pernah berpikir. Pernah belajar doang, tapi belum tentu bukti untuk berpikir. Ya karena, ini rajin anaknya. Tapi belum tentu bisa merefleksikan kemampuan dirinya, kualitas dirinya. Kecepatan lulus bukan segalanya. Pilihan lagi. Life is choice. Lu kalau mau lulus cepat silakan, mau lulus lambat silakan. Gue lulus 5 tahun setengah. Karena gue memaksimalkan 1 tahun terakhir, 1,5 tahun terakhir gue di kampus itu dengan kerja, dengan di lapangan. Gue magang, gue intern, gue freelance. Gue hampir gak pernah ke kampus saat itu. Skripsi gue cuma garap 2 bulan selesai kok. Tapi gue butuh 1,5 tahun untuk ngebuktiin bahwa gue bisa mendapatkan, merefleksikan apa yang gue dapat tadi. Dengan IPK yang mungkin nggak begitu besar dibandingkan teman-teman gue. Cuman gue bersyukur aja. Karena itu gue bisa berpikir idealis ketika gue udah tahu ceruknya seperti apa. Gue bukan orang yang bodoh untuk berpikir idealis karena gue nggak bisa apa-apa. Gue tahu, gue bisa, makanya gue berpikir idealis. Tapi life is choice. Pilihan gue adalah gue bener-bener mau sukses di bidang IT. Gue investasi 5,5 tahun kuliah. Kalau gue nggak bisa jadi apa-apa di bidang IT, gue nggak bisa wujudin mimpi gue, nonsense dong kuliah gue. Jangan hanya jadi tempurung. Banyak orang jago, gue jago di kampus, coba lu kompetisi di luar, bisa nggak? Anak Queen tuh jago-jago. Dari zaman gue tuh ada estafetanya tiap
tiap angkatan ada yang pemenangnya. Itu yang gue suka. Gue nggak tahu kalau sekarang. Dari zamannya Rafiqul, zamannya gua, zamannya Abdul, zamannya Tamimi, zamannya Sagaf, zamannya Gias, dan sebagainya. Wah, itu terus-menerus tiap tahun tuh menang gitu. Kompetisi ini, wah anak Queen menang gitu. Bangga gue. Karena mereka ngebuktiin bahwa kita, anak Queen, bisa berkompetisi di skala internasional, skala nasional. Ini pesan gue yang paling terakhir. Jangan jadi danau, jadilah palung. Buat kalian yang sekarang masih kuliah, jadilah danau. Danau seluas-luasnya. Tapi nanti ketika kalian semester 7, semester 8, udah mau lulus, jadilah palung. Gue semester 1 sampai semester 5, seluas-luasnya gue ikutin. Gue nyelemin. Tadinya 27 bahasa pemrograman, gue cerukin, gue main aja di Java sama PHP. Gue cerukin lagi, mau web atau mobile? Mobile. Mobilenya apa? Android, iOS, BlackBerry? Android. Sampai benar-benar terekognisi sama Google. Karena apa? Gue menjadi danau yang dalam banget. Tapi gue juga tahu fundamental yang ada di atas. Oh, konfigurasi ini tuh kayak gini. Oh, main di web tuh kayak gini gitu ya. Tapi expertise gue satu, dalam gue. Mobile application development. Fokus gue di Android. Gitu. Nah, passion sama be different. Ya lu kalau punya passion, silakan. Kalau belum punya, cari, temukan. Karena kalau lu nggak punya passion, lu nggak ada gairah kuliah, bos. Lu nggak ada tujuan, lu nggak punya purpose. Lu nggak punya sesuatu yang mau lu, yang hidupin tiap hari gitu. Kalau pernah nonton film 5CM tuh kebukti banget di gua. Mimpi gua tuh selalu di depan 5CM nih, di depan mata gua. Oh, gua ada tujuan nih. 2030 tuh NBS udah punya kantor nih di Singapura nih. Udah punya kantor di Los Angeles sama punya kantor di Boston. Kita bakalan nge-filming, kita udah multinational company. Headquarter-nya di Bintaro, Jakarta Selatan. Kita punya ratusan karyawan. Beberapa anak perusahaan. Valuasi kita $1 billion. Itu yang gue selalu gue tanemin tiap hari. Nggak pernah capek jadinya. Nggak pernah ngeluh. Yang ngeluh mungkin yang ngeluh bukan karena keadaan ya 1-2 hari, tapi benar-benar balik lagi. Oh, kita punya tujuan yang ini. Dan itu yang gue tanemin dari sejak kuliah. Baby step-nya tuh ada gitu. Gue udah terskemakan kuliah. Oh, gue semester 5 kayak gini, semester 6 kayak gini. Oh, itu gue ikut organisasi buat kayak gini gitu. Jadi ada purpose step apa yang gue lakuin. Yang mungkin gue anaknya pergaulan, tapi ketika gue lulus malah lulus pergaulan gue. Dan itu gue pengen tekankan sama kalian. Bukan mereplikasi apa gue, tapi lebih baik dari gue. Dan be different, ya lu terlahir beda-beda, masa lu harus sama kayak orang lain sih? Lu harus punya spesifikasi, punya spesialisasi diri lah yang benar-benar bisa menjadikan membeda antara diri lu sama orang lain. Apa yang lu punya sama masa kuliah? 4 hal ini kok. Waktu, fasilitas, pikiran, tenaga. Waktu. Lu cuma punya waktu untuk belajar, kuliah. Bahkan ada yang bilang kemarin, lu masih lesu nih. Kalau lu masih lesu masa pandemi kayak gini, lu masih bergantung sama dosen lu masih nggak semangat lu kuliah. Sorry to say, lu orang paling nggak bersyukur. Di tengah orang lain nggak mungkin punya pendidikan seperti lu. Yang lu punya lu harus lakukan adalah lu memanfaatkan waktu lu sebaik mungkin. Gua nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bullshit. Zaman sekarang lu bergantung sama dosen, minta diajarin sama dosen, di tengah, di luar itu banyak free course, lu dapat akses internet lebih baik dibandingkan gue yang dulu masih di warnet, lu masih mempertanyakan itu, masih mempermasalahkan itu. Jadi kalau kemarin sempat bilang, aduh berarti kuliahnya nggak punya purpose nih, masih nungguin dari dosen, nungguin disuapin. Lu kuliah, lu dari SD, TK sampai SMA disuapin sama guru, lu masih mau juga disuapin sama dosen lu? Ih, gue mau ogah. Ketika orang lain minta disuapin, gue nyuapin diri gue sendiri lah. Gue cari, gue datang ke warnet, gue belajar sendiri. Gue baca sendiri materinya, gue praktek sendiri, gue latihan sendiri, gue lihat trennya seperti apa, gue baca tiap informasi. Gue listing satu persatu. Apa sih dibutuhin sama perusahaan? Oh, programmer Java. Java-nya apa nih? Java tuh apa ya? Gue listing satu-satu. Oh gini, berarti gue harus belajar ini nih. Gue cari course-nya, gue pelajarin. Beda gue sama teman gue. Gue memanfaatkan 24 jam gue dengan sebagian besar gue berinvestasi dengan waktu, apalagi masa COVID kayak gini. Kekurangan warnet lah, kekurangan internet. Kalau lu masih mempertanyakan masih ada masalah, berarti lu kurang namanya tadi problem solving.
Bagaimana lu bisa menyelesaikan masalah orang lain untuk ngomongin produk yang canggih kalau lu belum bisa menyelesaikan masalah diri lu sendiri? Fasilitas. Gue yakin semua orang yang kuliah di UIN pasti fasilitasnya bagus. Keterbatasan tuh bukan jadi kendala. Gue barusan nggak keterbatasan, bos. Bukan dari orang kaya, nggak punya pengalaman berwirausaha, nggak ada keberanian saat itu. Tapi gue nekat aja, jalanin. Zaman kuliah, lu pasti dikasih fasilitas handphone, laptop, motor, uang saku. Terus lu cuman itu menjadi bucin. Gue pernah jadi bucin ya, tapi gue merasa itu masalah kegagalan gue gitu. Sekarang bener-bener kalau lu bener itu, lu bisa lebih dari gue. Fasilitas lu, waktu lu, pikiran lu fokus cuma buat kuliah, berorganisasi, ngebangun network. Yang ketika lu lulus, lu udah punya jaringan, lu udah punya kemampuan public speaking yang bagus, lu punya kemampuan teknis yang bagus, soft skill, hard skill lu udah nggak ada yang nandingin. Ketika orang seleksi CV lu, dia punya alasan, for the reason, kenapa gue harus milih lu. Dan itu berlaku di semua perusahaan. Gue employer, bos. Gue menilai semua CV orang. Mana yang gue buang, ya, nggak gue pilih, mana yang gue ambil, mana yang gue seriusin. Dan terakhir tenaga. Tenaga lu fresh graduate, masih kuliah, bos, belum mikirin apa-apa. Waktu lu masih banyak, tenaga lu, kenapa nggak lu tiap hari coba untuk spend waktu untuk belajar lebih banyak? Berorganisasi lebih bagus lagi. Ini, otodidak. Kenapa harus nunggu dosen? Dosen mah nggak bakalan ngasih lu, karena pada dasarnya cuma 20% dari otaknya dosen nyampe ke lu, bos. Sisanya suruh nyari lu sendiri. Lu bukan SMA, lu mahasiswa, bos. Ini juga mahasiswa, bukan siswa pada umumnya, kan? Terus apa lagi? Bangun jaringan. Lu udah berorganisasi sekarang. Lu udah punya jaringan sampai bener-bener kakak kelas tuh, termasuk gua. Lu jaringan anak-anak PNI itu luas banget, bos. Satu Indonesia. Lu nggak bisa memanfaatkan itu. Susah, bos. Punya portofolio. Banyakin. Bikin apapun. Jangan cuman, ya gua tugas skripsi, tugas kuliah. Tugas kuliah pun, gua kemarin mentoring, ngedidik PKL anak Harvard, bos. Gue mentoring anak Harvard 2 orang tuh, si Sydney sama si Josh. Mereka bikin Python, bos. Proyek profesional. Gue arahin. Gue ajarin ini testing gimana, QA gimana, lo ngebangun gimana. Emang mentalnya beda. Wah, mereka luar biasa. Dikasih waktu selesai mereka. Dan terakhir self branding. Itu pentingnya self branding. Jangan sampai orang tuh kenal lu cuma sebagai ini anak UIN. Selesai. Kenal sebagai ini, kapabilitasnya ini, kualitasnya ini. Jadilah ambasador buat diri lu sendiri. Lu adalah sebuah brand. Yang lu harus benar-benar bisa menjual itu. Yang orang itu nggak punya alasan untuk nggak nolak lu. Ya. Selalu ada alasan untuk menerima lu. Ketika lu nanti resign pun, udah banyak perusahaan memperebutkan lu. Kalau lu mau bekerja. Ketika lu menjadi pengusaha, banyak orang yang benar-benar mau berbisnis sama lu. Gue bilang apa? Belajar teknologi itu nggak susah. Sekalian terdisrupsi mau sama anak SMK, terdisrupsi sama anak-anak jurusan lain di bidang IT. Ya silakan kalau mau. Pada dasarnya, kalau kita berbicara masalah kualitas, kita nggak ngelihat itu dari jurusan mana. Yang penting lu bisa ngelakuin apa yang kita butuhkan di industri. Ketika lu ngelamar Gojek dengan suatu posisi, lu bakal dibanding-bandingin sama orang lain kalau lu nggak punya uniqueness, lu nggak punya experience yang banyak. Karena ketika lu datang ke sebuah perusahaan adalah lu melakukan sesuatu yang mungkin belum ada sama sekali di perusahaan tersebut. Itu menjadi alasan perusahaan kenapa nerima lu. Atau lu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan posisi yang ditinggalkan sebelumnya. Bukan hanya mengisi kekosongan. Sekarang gue datang, gabung ke komunitas-komunitas, ikut dalam luar negeri. Nanti kalau kondisi sudah membaik, ikut. Baik itu online maupun offline. Coba belajar. Tapi jangan terlalu manja.
Belajar sendiri dulu. Udah banyak komunitas, udah banyak mekanisme untuk belajar medianya. Ini gue bawa komunitas gue waktu itu 2016 jalan ke Google I.O. ya. Makanya bangga banget ya gue. Ikutan hackathon sama kompetisi teknologi. Ini udah syarat wajib sih. Bahkan kalau di NBS itu kalau lo mau bener-bener internship, salah satu persyaratannya pernah ikutan kompetisi teknologi. Walaupun lo nggak menang nggak masalah. Salah satu persyaratannya. Terus salah satu persyaratan kedua adalah lu menyelesaikan salah satu course online. Dan itu dapat sertifikatnya. Dan lu bisa lulus testing habis itu. Jadi berkasnya banyak kalau mau internship tempat gue. Karena tempat gue pilihannya nggak pernah mau ngasih nilai gratis. Kalau lu nggak mau, gue pernah ngasih pilihan gini zaman dulu. Oke, lu mau penelitian tempat gue atau mau PK tempat gue ya. Lu mau serius apa enggak? Kalau nggak serius udah nggak usah. Kalau serius ikutin aturan main gue. Ikutin tesnya. Nanti yang ngetesting bakalan junior sama senior engineer yang bakal ngetesting lo. Kita diukur posisinya di mana. Ya, magang dan part time yang tadi gue bilang. Ya. Magang aja part time. Gue pernah terima magang dari Cina, ada. Ngomong bahasa Inggris, ya ada. Gue ngebimbing anak Harvard, ada. Salah satu pilihannya adalah itu dengan gue punya global community, gue terlibat di sana, bahasa Inggris gue terlatih, ya jadi terbiasa ngomong sama mereka. Udah nggak gitu. Jadi pilihannya kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, sorry Jack. Orang-orang di sana tuh pada nyari yang bisa bahasa Inggris. Lu mau maju harus bisa bahasa Inggris. Nih, ini Gias, anak Win, PI. Ini Fauzan, anak gue. Mereka menang di hackathon tahun 2016. Happy nggak mereka? Happy, bos. Fauzan habis itu masuk ke UMN, ya udah di beasiswa, habis itu masuk ke Apple Academy, anak MBS dia. Ini dulu anak MBS. Happy nggak? Happy mereka. Dia sudah 2 kali menang, Excel sama Indosat. Salah satunya trip ke waktu itu ke Bali sama Lombok kalau nggak salah. Reward-nya. Luar biasa mereka berdua nih. Satu developer iOS, ya. Satunya lagi senior engineer dia. Jadi VP engineer, VP mobile engineer di kantor gua, co-founding NBS. Salah satu shareholder-nya. Masih muda. Gitu. Ini force-nya harus balance. Yang gue bilang. Lo harus punya specific capability, ya, dalam, kuasain sedalam mungkin, dan itu karena bidang lo. Karena profesor itu nggak punya kemampuan, mereka cuma tahu di satu bidang. Lalu punya kemampuan teknikal kompetensi yang bagus, merealisasikan, ya. Lalu masuk ke soft skill. Nah, soft skill ini ada di organisasi, bos. Lu nggak salah masuk Kompas. Karena itu ngelatih organisasi lu. Ngelatih cara lu bagaimana bersosialisasi. Kampus lu adalah tempat untuk lu belajar. Komunitas adalah tempat untuk belajar lu lebih jauh. Dan industri adalah medan. Ini, ada yang mau portofolio cuma skripsi dan berdebu di perpustakaan, katanya pasti berdebu. Skripsi gue juga entah di mana, gue juga nggak tahu. Skripsi gue 500 halaman, kurang 20 lembar. Ya. Dan terakhir, jangan patah semangat. Sorry kalau kata gue agak sedikit kaget. Cuma ini adalah realitas nyata yang kalian harus dapetin sebelum lebih sakit di industri. Sebelum kalian disingkirkan sama orang lain. Sebelum kalian menjadi dipilih-pilih sama orang lain. Gue sudut pandangnya employer ya. Murni sudut pandangnya employer. Yang kalau ngeliat CV-nya, gini doang. Nggak. HR gue, ini mas bagus-bagus. Apaan bagus? Nggak. Gini doang. Nggak. Bahkan gue bilang sama VP gue, kalau ada yang portofolio cuman kuliahan gitu, nggak ada pengalamannya, udah langsung sih. Kalau nggak kita buka lagi tuh, ini apa namanya, lowongan kerja. Itu di perusahaan kecil kayak NBS, bos. Apalagi lu di Gojek, di Bukalapak atau di perusahaan besar lainnya. Jangankan dilihat, cuma dibaca doang, aduh UIN. Kita lihat, IPK-nya gede, nggak bisa ngapa-ngapain, udah lewat. Itu realita nyata loh, bos. Tapi ketika lo lihat, UIN, wah gila nih, portofolionya keren. Bagus nih, mentereng nih, panggil. Kita interview. Oh, lolos nih, tes teknis. Oke, udah langsung. Oke, iya siap, kontrak. Itu kalau kerja gitu. Kalau perusahaan enggak, bagus nih. Perusahaannya, wah, dia nggak bakal mandang
NBS dari UIN? Enggak. Ya Philips dari UIN? Enggak. Wah, bagus nih perusahaannya nih. Di banyak perusahaan gitu ya. Itu aja dari gua. Terima kasih, tetap dalam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Bang Sidik. Wah, inspiratif banget ya. Ini paling ngena tadi itu tadi kayak pas cuma bisa mengandalkan dosen. Itu kebanyakan salah satu kecenderungan mahasiswa UIN sekarang sih. Kita cuma menunggu ada project, lalu tidak ada inisiatif gitu. Padahal resource banyak di mana-mana. Iya. Lalu tadi juga pengalaman saya sendiri kayak terlibat dengan bucin juga tadi. Ngena banget ya, dulu saya bucin, jadi akhirnya waktu habis. Iya. Ya, sebetulnya kayak Taswin gitu ya, kayak lu manggilnya Taswin apa Zulfikri nih? Zulfikri aja. Ya, Zulfikri nih kalau dia mau magang di NBS udah bisa kayaknya. Kenapa? Udah pernah magang di sebelumnya. Iya, Android dulu ya. Kamu tinggal gue lihat kerjaan dia apaan, dia ikutin tesnya, pasti lolos. Amin. Oke Bang, kita mau masuk sesi pertanyaan nih. Yuk. Buat pesertanya. Tapi jadi kita tadi belum sempat untuk nyiapin link Slido, jadi lewat chat aja nanti gue bacain aja Bang pertanyaannya. Ya. Oke, jadi bagi peserta webinar diskusi, bagi yang ingin bertanya silahkan aja langsung type aja pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya sebagai moderator membacakan pertanyaan yang ada. Dan kalau misalnya karena sampai sekarang belum ada, saya sendiri ada beberapa pertanyaan sih Bang, buat Bang Sidik. Jadi sebenarnya kan tema kita itu challenge buat mahasiswa menghadapi era destruktif ya. Iya. Ya, jadi kan sebenarnya kita itu mahasiswa itu banyak sering terintimidasi Bang. Kayak teknologi kan semakin maju terus, lalu kayak ada banyak kayak ya buzzword sih, kayak industri 4.0 lah, lalu ada kayak machine learning, AI, big data, quantum computing juga yang paling baru kan. Milestone terbaru kita itu quantum computing yang katanya Google kemarin habis mencapai quantum supremacy gitu, superkomputer pun yang paling kuat superkomputer pun kalah sama quantum computing. Nah, gimana sih mahasiswa itu bisa survive di era teknologi yang sebenarnya semakin survival of the fittest-nya semakin parah daripada yang dulu. Kira-kira ada tips gak Bang? Gini ya, yang pernah saya bilang gini, teknologi itu boleh banyak, lo ada machine learning lah, lo mau ada big data lah, lo mau ada apapun, banyak banget profesi sekarang di bidang IT ya. Dan lo cuma dikenal sebagai programmer atau IT administrator atau DBA gitu ya, itu udah banyak banget gitu. Cuman gini, esensinya belajar itu semua tuh udah kalian pelajarin sebetulnya. Algoritma data structure, programming, jelas kan? Sistem analisa sistem 1-2 kalau di SI. Database 1-2 itu di kuliah. Masih ingat gue mata kuliah ini. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering, ya kan? Terus yang ke-7 keamanan sistem informasi. 7. Itu benar gue kok. Gue 7 mata kuliah ini nggak pernah berbohong sama diri gue sendiri. Ya sisanya ya kayak pemrograman berbasis objek, kan udah masuk pemrograman gitu kan. Nah, lu nggak perlu pusing sebetulnya. Kalau lu udah kuat secara fundamentalnya, udah kuat secara fundamental dari tadi hal yang gue sampaikan tadi, lu mau masuk kemana aja gampang. Lu mau belajar machine learning, oke. Lu mau sifatnya pragmatis yang make, atau lu mau bener-bener mau jadi kayak saintis, berarti lu harus belajar matematikanya, belajar behind the scene-nya. Gitu. Course-nya udah banyak. Course yang mengarah pragmatis ada, course yang mau dalemin udah ada. Lu nggak perlu pusing, tinggal lu pick salah satu aja. Gak usah lu mencari banyak, lu boleh ngikutin satu sama lain, tapi cari yang paling cocok sama diri lu tuh mana. Kayak gue, saat itu banyak pekerjaan bidang IT, ada web developer, nggak ada mobile developer dulu, zaman dulu tuh. Gue masuk ke mobile developer, ya udah gue dalamin aja di situ. Tapi tengah jalan ada big data, ada machine learning, ya
Ya udah, gue bisa main machine learning bisa, pakai TensorFlow bisa, tinggal mainin model bisa gitu ya, bikin sesuatu bisa pakai machine learning. Kemarin Cuma sempat kalau ya gue bang, mau modal, iya, yang kalau seminar. gue mau dalamin bisa gitu. Cuman gue butuh waktu untuk belajar esensinya. Gue butuh waktu belajar untuk tahu bagaimana backpropagation algoritma gimana, gue harus belajar lagi matematikanya seperti apa. Gitu. Itu bisa, kita bisa ngelakuin itu. Gitu. Lu kan nggak usah pusing masalah. Yang paling penting adalah sekarang gini, lu ngelihat trennya tuh ke arah mana gitu ya. Lu harus ngikutin mana gitu. Tinggal pilih aja salah satu bidang di dunia IT ini lu mau masuk kemana. Dari situ lu fokus. Ada kok yang tadinya uh, software engineer jadi product engineer lagi main kemana karena dia belajarnya cepat gitu ya, langsung praktikal gitu. Nah itu sangat-sangat terbuka, nggak perlu pusing. Karena pada dasarnya adalah perusahaan itu pasti butuh sesuatu yang mereka ngebutuh resource di situ. Lu tinggal mau full di situ apa enggak? Lu mau punya expertise di bidang itu atau enggak? Kayak Kalista Merina, fokusnya quality assurance, engineer, QA engineer. Ya udah dia fokus di situ. Dia mau kemanapun perusahaannya nanti dia posisinya QA engineer. Gitu. Oke. Thank you atas jawabannya bang. Hmm. Nah, ini udah ada pertanyaan baru nih dari di chat, kolom chat. Wah, banyak banget. Ini dari Ferian Syah Rifai. Bang, mau nanya bahasa program apa yang paling dicari? Kemudian project apa yang paling diinginkan perusahaan? Gini. Programming language, OS, IDE, they're only just tools. Ya. Betul. Ketika lu bilang banyak bahasa pemrograman apa sih yang paling dicari? Ya kalau bisa gue bilang ya masih banyak, tergantung perusahaannya, tergantung lo bilang gimana. Kalau lo main di mobile ya pas bisa, lo harus bisa Kotlin, lo harus bisa Swift, lo harus bisa mungkin Flutter dengan Dart-nya, atau lo dengan JS dengan React Native gitu ya. Tergantung. Kalau mau di backend ya lo balik lagi bidangnya yang mana dulu. Cuman esensinya cuma satu. Yang tadi gue bilang, kalau lo jago di algoritma, jago di data structure, paham programming OOP, syukur-syukur bisa functional programming, paham sistem analisa sistem informasi 1 dan 2, ya, database rekayasa perangkat lunak, database 1 2, itu modalnya udah lebih dari cukup. Security lu paham, itu udah lebih baik lagi. Karena apa? Ketika lu paham algoritma, data structure, OOP, atau functional programming, lu mau masuk kemanapun udah enak. Lu mau belajar bahasa Kotlin, lu mau belajar bahasa Java, Golang, Vue.js, Lua, Lisp, lu mau belajar Python, lu belajar .NET, apapun. Itu gampang, karena esensinya udah lu dapet. Mereka tuh seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, yang lu tuh sebetulnya tanpa lu berkomunikasi dengan melalui bahasa itu, lu masih bisa pakai bahasa isyarat. Dan itu basicnya. Karena mahasiswa itu orientasinya ke tools-nya. Padahal salah. Ketika lu di industri malah esensinya yang dicari. Fundamental yang dicari. Lu nggak kuat di fundamental, habis lu di industri. Nggak kuat lu bikin lagi mana, nggak ngerti clean code, clean arsitektur, unit testing, test driven development. Lu nggak paham esensinya gimana. Susah. Lu nggak bisa bedain mana quick sort sama binary sort. Lu nggak bisa bikin algoritma searching yang efektif gitu. Lu query lu masih berantakan, lu nggak punya optimasi dalam ngoding, lu nggak bisa bedain antara float sama double. Itu kalau di bidang programming itu udah fatal banget. Berarti selama ini kuliah lu ngapain gitu? Gitu. Ketika lu punya tugas, gue punya ada misalkan 1.000 data, gue harus ngelakuin sorting. Sort apa yang paling cepat? Apakah gue harus ngelakuin quick sort, apakah harus gue melakukan match sort, atau gue melakukan binary sort gitu. Padahal nanti di dunia kerja tuh kepake. Lu if else lu aja masih nggak bisa, berantakan, gimana lu mau ini kan? Jangan berbicara masalah language dulu, kalau lu masih belum punya fundamental data structure algoritma yang bagus. Lu masih belum bisa bedain kapan lu harus menggunakan hashmap, kapan lu harus menggunakan set, kapan lu harus menggunakan release, kapan lu menggunakan linked list, bahkan lu nggak ngerti cara kerjanya linked seperti apa, bahkan lu nggak ngerti array itu seperti apa. Jangan main ke bahasanya dulu. Pahamin dulu esensinya dari programming itu sendiri. Pahamin dulu bagaimana itu tipe data bekerja. Pahamin dulu struktur datanya. I see. Oke, makasih Bang pertanyaannya. Sebelum pertanyaan selanjutnya, mau mengingatkan
sahabat-sahabat di sini bisa memberikan saran dan masukan. Ada link sudah disertakan di chat. Silakan nanti habis webinarnya selesai tolong diisi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bang Berlian, dia Kompas 2015. Bagaimana cara Abang kelola tim yang solid dan juga bisa autopilot? Soalnya pasti gak mudah ngelola tim sampai sebesar NBS. Itu challenge bertahun-tahun. Sampai sekarang pun kita juga masih berproses. Cuman yang paling penting adalah kalian tahu karakter tiap orang. Ya, kalian tahu kelebihan kekurangan tiap orang. Kalian tahu sampai lo harus tahu tuh orang tuh suka diapain gitu. Ya. Bagaimana cara masuk ngobrol ke tiap orang tuh berbeda. Makanya ketika lo berorganisasi, lo tuh belajar cara gue ngomong mungkin ke Taswin dengan cara gue ngomong ke Andy itu akan berbeda karena gue harus tahu dulu karakternya seperti apa. Ketika lu bisa benar-benar ngebangun tim, lu harus punya jiwa leadership. Dan cara orang memiliki jiwa leadership itu beda-beda. Nah, gue belajar banyak dari co-founder gue, Tovan gitu. Dia jiwa leadershipnya makan dia CEO di kantor gue kan luar biasa banget. Dia bisa masuk ke semua golongan tanpa pernah menyakiti orang. Luar biasanya dia di situ. Dia bisa bagaimana dia bisa meramu semua people yang di dalamnya orang-orang hebat di dalam sebuah perusahaan menjadi sebuah Avengers. Gitu. Bagaimana gua sama dia bisa mensolidkan gua di level BOD, di level leaders, di level tim secara keseluruhan. Itu prosesnya panjang. Cara lu adalah lu harus bisa memimpin terlebih dahulu. Cara lu memimpin adalah cara lu bagaimana memimpin sebuah organisasi kecil. Cara lu bisa memimpin organisasi kecil adalah cara lu memimpin diri lu sendiri. Kalau lu bisa memimpin diri lu sendiri dengan baik, memimpin orang lain juga enak. Tapi jangan pernah lu memimpin orang lain sebelum lu belum selesai urusan sama diri lu sendiri. Tadi gue bilang, kalau lu belum bisa menyelesaikan masalah orang lain, kalau lu belum menyelesaikan masalah diri lu sendiri, jangan pernah lu menyelesaikan masalah orang lain. Berarti apa? Jangan pernah lu menjadi pemimpin kalau lu belum selesai, belum bisa memimpin diri lu dengan baik. Kuncinya ada di diri lu sendiri. Oke, makasih Bang. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Cendi. Sempat ketemu Bang Sidik di PPDC, menginspirasi banget. Pertanyaannya di dunia kerja untuk prospek quality assurance dan QC untuk software testing gimana ya? Wah, besar banget. Besar banget. Itu besar banget. Dicari itu. Cari. Itu luar biasa besar. Semua perusahaan butuh itu kok. Nggak ada satupun perusahaan yang nggak butuh namanya QA engineer. Tapi jarang orang yang mau masuk situ. Sayangnya. Karena bidang IT terlalu luas dan terlalu mainstream di bidang software engineering, banyak orang yang menilai itu. Padahal itu banyak luas. Bang, boleh ini menambahkan pertanyaannya tadi. Jadi sebenarnya QA, saya juga kadang ngelihat, tapi kebanyakan itu QA itu dia tidak punya basic programming. Jadi kayak CI/CD, continuous integration, continuous development, kadang dilupakan tuh Bang. Jadi mereka QA-nya itu lebih ke fitur gitu misalnya. Oh, nggak bisa gitu. Kalau kamu jadi QA yang bagus, kamu harus paham dulu. Kamu benar-benar harus bisa memanfaatkan posisi kamu di tengah antara product manager dengan tim engineering. Kamu harus bisa bikin namanya automation testing. Kamu harus bisa nge-setup pipeline-nya. Karena kamu bagian dari namanya tim developer operation. Kamu orang yang memastikan bahwa software ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke. Makasih Bang buat jawabannya. Ini waktunya sudah 8.32. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bang. Gak apa-apa kan Bang? Nambah lagi. Boleh. Ini dari Sadam Alfian. Izin bertanya Bang, kalau untuk web development tren kedepannya masih bagus gak ya kira-kira? Soalnya udah banyak Bagus banget. Bagus banget. Gini, semua bidang IT itu cerah masa depan kalian. Tergantung kalian mau bisa di mana, bisa apa. Web development itu dibagi 3 kalau di tempat saya. Ada namanya back-end, ya, ngerjain API dan interface services, ya. Ada yang ngerjain namanya operational dashboard, atau kita ngerjain front-end developer. Tergantung kalian mau spesialisasi di mana.
Karena kerja tim. Kalau kalian mau jadi full stack ya silakan. Itu bakal banyak dicari yang perusahaan. I see. Besarin, ini peluang untuk entah itu buat cowok, entah itu buat cewek, sama. Saya banyak teman di luar negeri itu, bahkan orang-orang Indonesia yang jago-jago tuh cewek ngodingnya. Dulu leader saya juga cewek ngoding. Makanya kalau yang cewek jangan kalah gitu. Udah setara lah. Oke. Lanjut Bang. Ini dari Muhammad Andra Saputro. Bang, saya mau nanya, internship atau magang itu seleksinya cenderung lebih luas atau sama ketatnya dengan kerja ini biasa, full time? Enggak. Secara ini lebih kalau kerja itu kita ada 3 kali. 3 kali seleksi. Nah, kalau buat intern itu cuma ada 2 kali, interview sama tes teknis gitu. Jadi kalau misalkan apalagi kalau yang udah pernah ngerjain, ada portofolio, itu biasanya tes teknisnya harusnya bisa lewat gitu. Tes teknis kita tuh pertama ada biasanya algoritma data structure, itu pertama, problem solving ya jelas ya. Jadi udah lebih ke algoritma. Terus yang kedua itu nanti soalnya kamu bisa bikin satu aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan case-nya gitu yang ditentukan. Itu nanti habis kalian udah submit, itu biasanya kalian bakalan masuk ke ranah interview ya. Jadi interview teknis juga langsung. Itu kalian ngejelasin. Ini apa sih maksudnya, ini apa sih gitu. Itu sih. Tapi biasanya kalau emang udah bagus, kita passing rate-nya kalau itu 80 sih biasanya sih. 80. Udah 80% itu pasti udah diterima buat interview. Oke. Berarti lebih luas ya, Bang? Enggak sih, lebih spesifik. Kalau yang kerja lebih beda lagi, lebih susah lagi soalnya. Lebih spesifik. Nah, interviewnya biasanya pertama tes, kalau yang kerja itu ada tes psikologi pertama. Pertama cek berkas dulu, cek CV. Cek CV lolos, tes psikologi. Tes psikologi habis itu masuk ke interview. Ya, interview langsung ada teknis. Teknis kayak biasa tuh, kayak tadi tuh, teknis, tapi soalnya lebih susah lagi. Lebih spesifik itu biasanya teknis itu sama kalau tergantung jabatannya. Kalau dia junior engineer berarti nanti dia interviewnya bareng sama abis tes teknis tuh interview sama interview sama senior engineer kalau dia junior. Kalau dia senior engineer biasanya bareng sama VP atau developer. Kita belum ada developer manager sih, jadi langsung ke VP-nya atau ke tech lead-nya gitu ya. Kalau misalkan dia lebih tinggi lagi ya pasti lebih tinggi lagi jabatan yang interview. Sampai kalau misalkan ada case khusus, saya pun juga masih turun buat interview. Terakhir itu interview sama HR buat nentuin kontrak dan salary. Oke. Jadi lebih banyak kan prosesnya kan panjang tuh. Semuanya ada ini ya, perjuangannya masing-masing, prosesnya panjang. Betul. Oke, sepertinya pertanyaan di chat sudah semua. Bagi peserta jangan lupa buat ngisi bit.ly-nya buat saran dan kalau ada usulan-usulan ke depannya juga. Oh iya Bang, kalau dari gue juga ada pertanyaan ini, titipan nih Bang. Jadi kan tadi kita harus ada wow factor ya sebagai mahasiswa ya. Iya. Dan kita juga harus bisa membangun network. Nah, kenapa tuh kita harus masuk organisasi, contohnya PMI ini, biar kita bisa mewujudkan itu tadi kriteria tersebut tadi. Ya. Kenapa lo harus masuk ke PMI Kompas? Yang gue rekomendasiin adalah, gue juga ngalamin sendiri. Pertama, dari segi bonding masalah people di dalamnya, selama gue jalanin itu luar biasa. Bonding relationship antara satu orang dengan orang lain itu luar biasa. Itu lebih dari sekedar teman gitu ya. Kayak udah jadi kayak keluarga sendiri, dan itu penting. Kalian akan mendapatkan orang-orang yang mendukung kalian. Kalian berjalan dengan orang-orang yang benar-benar membuat kalian tuh selalu merasa terdukung gitu. Ada
ada tempat di mana kalian mungkin nggak bisa menceritakan sesuatu dengan orang tua ataupun bahkan dengan sahabat kalian sendiri. Itu ada salah satunya di PMI Kompas. Terus yang kedua adalah di sini tempat buat kalian bisa melatih hal yang nggak didapetin sama orang lain di luar, yaitu berorganisasi. Nah, itu penting banget. Ya, apalagi ini PMI ini satu Indonesia, kalian tuh pertemanannya, network kalian itu udah luar biasa. Jadi kalau berbicara masalah soft skill, ya berbicara soft skill itu ada leadership, ada communication, ada socialization gitu kan. Dan bagaimana kalian bisa terlibat di organisasi, ini mahal harganya. Ya. Bahkan orang-orang yang mungkin yang nggak pernah berikut organisasi, dia berkarir di luar, mereka itu bakal merasa polos banget. Tapi kalau udah berorganisasi, mereka sudah bakal tahu medannya seperti apa. Karena apa? Mereka sudah terbiasa dalam sebuah organisasi. Dan ketika lu masuk kantor pun juga dalam sebuah organisasi. Gitu. Jadi ketika lu udah benar-benar tahu menyelesaikan masalah dalam organisasi itu seperti apa sih? Karena apa? Ketika lu masuk organisasi, apalagi di Kementerian Kompas, lu bakal diajarin bagaimana pendekatan ke orang lain itu berbeda. Bagaimana lu bernegosiasi. Ya. Bagaimana lu bisa mencapaikan tujuan lu, tapi dengan cara negosiasi yang bagus. Bagaimana lu berdiplomasi. Nah, itu yang nggak pernah didapatin kalau orang yang cuma kuliah pulang doang. Gitu. Satu manfaatnya adalah ikut organisasi itu. Sisi soft skill lu sudah selesai, harusnya. Tinggal lu matengin di hard skill lu. Lu punya dua-duanya, beres lu. Kayak Mas Danu itu tuh. Mas Danu sampai sekarang tuh jadi pegangannya Kemenak kalau salah tuh. Ya. Mas Noval jadi salah satu redaksi di Remol. Ada Mas Ramdhani gitu. Hebat-hebat semua. Karena mereka secara organisasi dapat, ya. Kemampuan soft skill dapat, kemampuan hard skill-nya punya. Beres. Itu yang dibutuhin. Ya. Oke. Thank you Bang atas jawabannya. Ya. Sebetulnya kita udah masuk penghujung acara nih. Siap. Ada kalau dari sebenarnya saya mau menyimpulkan, tapi mungkin dari Bang Sidik sendiri ada tambahan kira-kira untuk ini. Kan kita sudah untuk mahasiswa kayak banyak yang masih terjebak di kayak tutorialnya, kayak belajar tutorial itu masih di situ-situ aja gitu. Ketika belajar IT atau hard skill lainnya, biasanya itu salah satu challenge terbesarnya itu mereka stuck di tutorial. Saya sendiri pun kadang waktu masih belajar fundamental kayak belajar algoritma, linked list dan sorting algoritma yang lain itu biasanya sampai sekarang pun kadang masih terjebak di situ. Itu kira-kira ada cara untuk bisa melewati challenge tersebut nggak tuh Bang? Jangan nyerah. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Oke. Ya. Jangan nyerah, jangan nyerah dan jangan ngeluh. Lakukan effort sebaik mungkin gitu. Mindsetnya ngoding itu kayak main game kalau gua. Main game ya. Nice. Oke Bang, sebelum gua tutup, gua pengen menyimpulkan beberapa hal tadi. Jadi menjadi mahasiswa itu kita perlu wow faktor. Jadi sampai sekarang pun banyak mahasiswa yang sudah lulus tapi masih stay menjadi pengangguran karena kurangnya hard skill dan soft skill yang mereka miliki. Maka dari itu kita harus mempunyai mindset yang eksploratif. Apalagi terutama ketika kita masih menjadi mahasiswa di semester 1 sampai 5. Namun kalau sudah menjadi mahasiswa tua, seperti saya sendiri ini, kita harus bisa mempunyai mindset palung. Tentunya kita harus invest pada diri sendiri. Jangan jadikan diri sendiri itu cuma sebagai mahasiswa biasa yang ingin mengejar lulus saja, tapi kita harus invest, mempunyai pola pikir entrepreneur, di mana kita mencari bisnis, menjual diri kita sendiri. Makanya juga kita harus mencari network yang bagus, mencari soft skill yang bagus, mencari organisasi, lalu juga bisa self-branding. Dan juga harus menemukan passion agar bisa self-exploration-nya terpenuhi. Lalu terakhir, jangan pernah menyerah, harus bisa melewati semua, optimis, dan kita harus bisa mempunyai mindset untuk
menyelesaikan game survival of the fittest di IT ini. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf, sebelumnya mohon maaf bila saya punya memiliki kesalahan. Terima kasih banyak Bang atas Sama-sama, kedatangannya. waktunya dan kesempatannya. Iya, mungkin lain kali kalau misalnya diundang lagi Bang, ada waktunya lagi mungkin bisa datang lagi buat acara kami. Siap. Terima kasih. Sangat Webinar ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, nanti PPT-nya bisa di-share atau? Ya, nanti gue share. Oke. Thank you, Bang. Ya. Bye. Thank you. Terima kasih Bang Sidik. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Makasih Bang. Mantap. Mantap. Cek. Halo Kiman. Cek. Halo. Tadi kan udah closing statement. Sebelum gue menyimpulkan. Yuk main. Yo, Among Us. Pokoknya Kiman langsung di-report. Pokoknya Kiman Krim harus di-report. Yuk pindah room. Among Us, impostor. Langsung Ya, Kiman. Yuk pindah room. Pindah room. Thank you semua guys. Ya, thank you Salam semua yang udah datang. Ramein Kiman langsung ramein Kiman. Bang Berli. Bang Berli. Bang Berli. Jadi kemana? Kemana nih mumpung ada bikin Bang baru Jul aja. nih. Bikin baru aja. Jul. Hah. Ayo jalan-jalan. Ayo dong, gue resah. Ayo dong. Itu ada Shoki tuh. Shoki. Yang Kok lain. kagak diajak ini jalan-jalan. Ayo Bang Abang. Siapa sih Parah tadi yang ngomong? bener. Oh Gerald. Entar Gerald mah nggak diajak. Ayo Bang, kode doain mana gua, Bang. kode? Bang Berli, doain gua Bang. Hah? Doain gua Bang. Lu mau kemana emang? Hah? Gua Mau masuk kemana? timnya Kaisang. Genflix Airwolf anjing. Seriusan? AFK. Nanti AFK. dong mainan lu. Nih Kompas nggak mau ngundang gua gitu jadi pro player Mobile Legend. Ayo, besok. Ayo. Bikin Nonton aja. bercanda ngundang lu. Gue izin makan bentar ya. Iya Bang, Yuk, lanjut Bang. Udah. Terima kasih ya Bang Jul. Terima kasih Bang. Ini mau Jul. pakai room ini atau gimana? Gue Enggak. ganti hostnya. Enggak usah Bang, enggak usah enggak apa-apa. Yuk kita live yuk, pindah room yuk, Google Meet yuk. Cinta. Ya, ntar gue joinnya telat ya. Oke, Kiman Bang lu, Jul. gua bunuh lu Kiman, anjing. Pokoknya Kiman aja salah. Kiman. Gue impostor mulu. Bang, ikutan bang. Iya silakan. Ayo gas, Ayo, login, Google login, Meet login. yuk, Among Us. Ayo Login. Ya udah, gue tutup ya. Yo, Disco. Kita pindah ya. Thank you semua guys. Thank you semua. Waalaikumsalam. Semua gara-gara Kiman. Kiman emang.